Halo teman-teman, kembali lagi di channel Imajrc, channel berbagi inspirasi desain dan tutorial. Di video saya yang kemarin yang tentang poster PBDB, ada yang request nih, Bang, buatin tema kelulusan Bang. Jadi yang punya akun Yan Hehehe ini adalah poster yang aku buat sesuai dengan request yang ada di kolom komentar. Oke, kalau kalian penasaran bagaimana cara saya membuat poster ini, yuk kita langsung masuk saja ke tutorialnya. Happy watching. Baik teman-teman, seperti biasa ya, di sini aku menggunakan Canva untuk membuat poster. Nah, di sini saya akan mencoba untuk membagikan tips dan trik bagaimana cara menggunakan Canva bagi kalian pemula. Untuk kertas yang aku pakai di sini adalah ukuran 4:5 Instagram ya teman-teman. Oke, kita langsung masuk saja ke bagian elemen teman-teman. Nah, di sini karena saya mau konsepnya adalah di studio foto. Jadi untuk backgroundnya kita langsung saja cari studio foto itu teman-teman. Kalian langsung klik yang di bagian foto. Nah, di sini tinggal kalian pilih background yang ingin kalian gunakan ya. Kita coba cari atau kita klik yang ini dulu teman-teman. Nah, biasanya di Canva ini akan kasih rekomendasi selanjutnya. Nah, kalau dirasa di rekomendasi ini ada yang lebih bagus, tinggal kalian pilih saja yang direkomendasikan teman-teman. Kita atur ukurannya sesuai dengan ukuran kanvasnya atau kertasnya. Setelah itu, nah di sini kalian harus siapkan dulu beberapa foto wisuda ya teman-teman. Nggak harus wisuda sih ya. Pokoknya yang ada tema kelulusan ya. Oh ya, untuk informasi saja teman-teman, foto yang kalian lihat ini adalah foto yang aku generate atau aku buat dari AI ChatGPT. Bagi kalian yang penasaran bagaimana cara membuatnya, tulis saja di kolom komentar, nanti akan saya bagikan tips dan triknya. Oke, kita lanjut ke tutorial. Di sini kalian boleh hapus latar belakangnya, kemudian foto ini kalian besarkan sesuai dengan ukuran lebar kertasnya. Setelah itu kalian pergi ke elemen dan cari shadow warna hitam. Di sini untuk sebagai bayangan ya teman-teman, supaya kelihatan lebih natural saja. Kita pilih yang ini saja teman-teman. Lalu kemudian kita besarkan supaya dia lebarnya sama dengan lebar orangnya. Setelah dirasa pas untuk lebarnya, kalian atur posisi bayangannya di bawah fotonya teman-teman. Sedangkan untuk foto yang kecil di bagian atas itu teman-teman, kita akan mencoba mereshape atau membentuk ulang bentuknya menjadi perspektif teman-teman. Caranya kalian masuk ke bagian aplikasi atau apps di bagian bawah sini teman-teman. Kalian boleh klik yang transformation image. Setelah itu tinggal kalian pilih file. Nah, tinggal nanti kalian upload di bagian sini ya teman-teman. Caranya mudah kok, tinggal kalian atur saja atau kalian gerakkan mouse sesuai dengan arah atau bentuk yang kalian inginkan. Di sini karena ada 4 foto, jadi kalian ulangi saja step by stepnya sebanyak 4 kali teman-teman. Nah, kurang lebih tampilannya jadi seperti ini teman-teman, setelah kita edit dan kita pisahkan menjadi 4 bagian. Kemudian kita masuk ke bagian teks teman-teman. Kita taruh 2 teks. Untuk judul dan temanya nanti bisa kalian sesuaikan lagi ya teman-teman. Kalau saya di sini mengambil contoh The Final Journey. Kalian boleh ikutin juga, tidak masalah ya teman-teman.
Next, tinggal kita ganti font dan kita edit ya. Untuk font yang di bagian atas ini saya mau pilih yang stylenya klasik dan Latin teman-teman. Sedangkan yang di bagian journey ini saya mau tampilannya lebih fun. Jadi saya pilih yang font ini teman-teman. Kemudian untuk warna dan ukurannya saya pilih di angka 100 dan warnanya saya pilih warna merah supaya dia lebih berani terang gitu teman-teman. Namun untuk warnanya saya mau edit lagi supaya dia lebih cerah ya, cerah lagi. Next, saya mau kasih efek untuk yang warna merah ini. Kita pilih yang warna putih untuk kerangkanya dan di angka 100 untuk ketebalannya teman-teman. Sedangkan yang di tulisan the final ini ukurannya kalian boleh atur di angka 50 dan tinggal kalian paskan saja posisinya supaya lebih pas ya teman-teman. Next, kemudian di sini sebagai kalimat penutup ya, atau kalian boleh gunakan juga sebagai pesan untuk teman-teman kalian juga boleh teman-teman. Nah, di sini untuk teksnya saya pilih teks ini. Ukurannya nanti kalian sesuaikan lagi ya. Kalian buat kecil saja di angka 11 atau 12 pun cukup teman-teman. Tinggal kalian atur dan paskan posisinya. Kalau dirasa kurang besar ya nanti tinggal kalian sesuaikan lagi teman-teman. Pokoknya perkirakan saja dan pasti kalian bisa mengira-ngira kok tempat atau ukuran yang pas dengan style desain kalian sendiri. Oke teman-teman, kita copy teks yang kecil ini di sini untuk meletakkan nama. Nah, biasanya kan sebagai kenang-kenangan. Jadi kita masukkan saja kita nama satu persatu. Ini sebagai contoh saja ya teman-teman. Untuk namanya pasti nanti bisa kalian sesuaikan dengan nama teman kelas kalian sendiri. Supaya dia tampilannya agak berbeda, kita ganti fontnya teman-teman. Kita mungkin coba untuk pakai Montserrat, tapi saya rasa kurang cocok teman-teman. Kita ganti lagi ya. Kita pilih saja font Poppins teman-teman. Nah, di sini supaya fontnya terkesan lebih bagus dan tidak monoton. Untuk warnanya mungkin akan saya bedakan ya teman-teman sebagai ciri khas saja. Kita rubah dulu warna keseluruhannya jadi warna putih dulu teman-teman. Kalian klik di bagian sini dan pilih ganti warna jadi putih. Setelah itu akan aku kasih beberapa highlight atau kita ganti warnanya merah di beberapa font saja teman-teman. Nah, kayak gini tampilannya. Jadi lebih eye catching dan penuh warna tentunya teman-teman. Kemudian setelah itu kita kembali lagi ke elemen untuk cari shadow warna hitam. Biasanya memang di tips finishing saya kasih shadow teman-teman, supaya dia kesannya jadi lebih hidup sih. Untuk shadow pertama kita letakkan di bagian bawah sini teman-teman, dan untuk shadow yang kedua kita taruh di bagian atas. Ukurannya kalian sesuaikan dengan lebar posternya ya teman-teman. Nah, untuk yang bagian atas ini kita letakkan di paling belakang. Lanjut, kita masuk ke bagian elemen lagi teman-teman. Kita di sini cari saja lampu gantung. Supaya dia lebih dramatis, kita tambahkan efek lampu di sini. Nah, kita coba pilih yang ini saja. Setelah itu kita letakkan di bagian atas ini dan ukurannya kita sesuaikan lagi. Nah, sudah dirasa pas ukurannya, kemudian kita kasih lighting. Kita kasih lighting warna putih saja teman-teman. Tinggal kalian bebas pilih lighting yang mana yang tentunya pas dengan style dan gaya lampunya. Pokoknya kalian pilih saja yang menurut kalian paling cocok ya.
Kalau sudah ketemu yang pas, di sini tinggal kalian besarkan atau kalian sesuaikan ukurannya. Setelah itu tinggal kalian letakkan lightingnya ke paling belakang supaya dia tidak menghalangi ya. Kurang lebih seperti ini teman-teman. Nah, kalau kalian mau merubah warna backgroundnya, saya punya tips nih teman-teman. Kalian pergi ke bagian elemen dulu untuk mencari kotak atau shape. Tinggal kalian ketik di sini saja shape. Kalian pilih yang bagian semua teman-teman, paling atas, dan pilih yang bentuknya kotak ini. Kemudian tinggal kalian tutupi semua. Nah, seperti ini kurang lebih. Dan tinggal kalian pilih warna yang ingin kalian gunakan. Contohnya saya pilih yang warna pink muda ini, atau ungu ya, ungu muda kali ya teman-teman. Kemudian untuk posisinya kalian atur di paling belakang atau di pas di depan background. Nah, tinggal kalian atur saja transparansinya supaya dia ngeblend dengan warna background yang pertama teman-teman. Kalau kalian mau merubah warnanya jadi kuning atau yang warna lainnya, tinggal kalian sesuaikan lagi ya teman-teman. Dan step terakhir, kalian tinggal download foto ini atau poster ini jika kalian merasa posternya sudah sesuai. Untuk filenya kalian pilih PNG saja teman-teman, dan size-nya boleh kalian atur di angka 2 dan tinggal klik download sekali lagi dan tunggu sampai proses downloadnya selesai. Nah, kurang lebih seperti itu teman-teman tutorial cara membuat poster bertemakan kelulusan sekolah. Jika kalian merasa video tutorial ini bermanfaat, silakan like, share, dan subscribe channel ini. Jangan lupa aktifkan notifikasi lonceng agar kalian tidak ketinggalan info-info dan video terbaru dari channel Imaji RC. Dan bagi kalian yang ingin request desain teman-teman, sekali lagi saya ulangi, caranya seperti biasa, tetap kalian tulis di kolom komentar. Nanti akan saya pilih komentar yang paling menarik. Oh iya, info tambahan teman-teman, jika kalian sedang mencari produk digital tentang edukasi, saya sudah sertakan link di deskripsi ya. Nanti bisa kalian cek di situ dan pilih produk digital sesuai dengan kebutuhan kalian. Terima kasih sudah menonton video tutorial cara membuat poster bertemakan kelulusan sekolah ini sampai selesai, dan sampai ketemu di berbagai desain selanjutnya hanya di channel Imaji RC. Bye bye.